Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review dan langsung aja ini dia handphone baru dari Samsung yaitu Galaxy A52s 5G. Ya, sebelum kita lanjut lebih detail, kita mulai dulu dari unboxing ya. Kita buka kotaknya, kita lihat isinya ada apa aja. Kotaknya nggak beda dibandingkan seri A sebelumnya yang rilis tahun ini juga. Dan untuk isinya, pertama ada SIM card ejector bersama kitab-kitab. Terus ada unitnya, warna ungu yang menarik sekali. Dan kita buka dulu plastiknya. Dan selanjutnya ada charger sama USB-C. Untuk handphonenya, dari segi bentuk, dimensi, dan warna, sepertinya ini sama persis dengan Galaxy A52 yang sebelumnya. Unit saya seperti yang bisa dilihat, warnanya ungu, yang cakep dilihat, enak dipegang, dan finishing matte itu jadi pelengkap yang pas. By the way, kalau dilihat, Samsung saat ini kan hanya ngerilis Galaxy A52s aja, nggak ada A32s atau A72s. Mungkin sebagian agak bingung, saya juga awalnya bingung kok nggak ada yang dua itu. Tapi ternyata setelah nanya dan cari informasi ke orang Samsungnya, mereka bilang kalau Galaxy A52s ini bukanlah penerus dari Galaxy A52. Ini adalah option atau pilihan bagi mereka yang ingin bayar lebih dan dapetin lebih. Makanya itu ya harganya kan memang berbeda. Kalau di harga PO-nya ini kan 5.999, sedangkan kalau misalnya kita lihat Galaxy A52 itu yang base modelnya 499. Jadi bedanya 1 juta, sedangkan kalau harga retail benerannya ini ditulis sebagai 6499. Jadi tembus 6 juta yang pasti selisihnya makin banyak itu dia. Jadi ini adalah pelengkap bukan penerus dari Galaxy A52. Dengan perbedaan harganya tadi, handphone baru Samsung ini memang menawarkan beberapa upgrade yang menurut saya menarik sekali. Yang pertama adalah soal layar. Ukuran boleh sama, jenis panel juga nggak berubah, tapi di versi barunya ini dibekali refresh rate 120 Hz dibandingkan 90 Hz pada yang sebelumnya. Jadi, animasi bakal lebih halus dan bisa sejajar lah sama flagship Samsung yang udah lebih dulu pakai 120 Hz. Lalu, untuk upgrade yang kedua, itu ada di bagian chipset. Selamat tinggal kita bisa ucapkan pada Snapdragon 720G dan akhirnya Samsung beralih ke Snapdragon 778G yang lebih baru, sekaligus ini menjadikan Galaxy A52s 5G sebagai seri A terkencang saat ini ya. RAM juga cukup besar dan yang nggak bisa dilupain adalah kapasitas internalnya yang 256 GB. Baterai ada di kapasitas 4500 mAh dengan dukungan charging 25 watt, tapi charger bawaannya ini cuma 15 watt aja, jadi aku udah beli sendiri buat dapetin 25 wattnya. Untuk aktivitas harian, HP ini tentunya bakal oke banget. Buat gaming juga harusnya sih bakal lebih baik lagi, karena kalau dilihat handphone kompetitor dia dari toko sebelah yang pakai chipset yang sama juga ngunggulin bagian gaming. Tapi ya seberapa bagusnya nanti pas reviewnya aja. Berikutnya untuk upgrade ketiga, kita ngomongin software. Seri Android atau One UI-nya emang nggak berubah, tapi di sini Samsung ngasih fitur baru yang namanya RAM Plus. Saya cukup yakin udah banyak yang familiar dengan fitur seperti itu karena sebelumnya udah ada di Oppo, ada di Vivo, ada di Poco, dan lain-lainnya. Cuma satu hal yang cukup membedakan di Samsung ini adalah tidak ada kontrol manual, jadi user nggak bisa aktifin atau menonaktifkan sendiri, semuanya dikontrol sama AI. Bagus atau enggaknya saya belum tahu, cuman kalau preferensi masing-masing atau preferensi saya pribadi sebenarnya, saya lebih senang kalau ada option jadi saya bisa milih kapan mau dipakai, kapan enggak, mau ditambah berapa gitu, semua bisa diatur sendiri, itu lebih enak kalau buat saya. Tapi ya nggak tahu, oke atau enggak nanti saya bahas di video reviewnya aja. Lalu untuk upgrade berikutnya atau yang sekaligus terakhir adalah sesuai nama handphonenya A52s 5G, yaitu konektivitas 5G. Saat ini di Indonesia yang udah launching itu ada 2, Telkomsel sama Indosat dengan coverage-nya yang memang masih terbatas, cuma udah ada. Jadi semoga ya nggak butuh waktu lama yang lain nyusul dan coverage-nya diperluas supaya fitur yang udah mulai banyak ya di handphone Indonesia sekarang, nggak cuma di flagship tapi di mid range juga udah banyak. Semoga itu coverage-nya makin banyak, jadi semua orang bisa pakai dengan lebih gampang. Di luar dari 4 upgrade yang barusan saya omongin, Galaxy A52s 5G masih membawa hal unggulan lain yang sama seperti versi yang nggak pakai S.
Kamera masih sama 4 di bagian belakang dengan OIS di lensa utama, sedangkan untuk di depan cukup satu kamera aja. Dan terakhir, untuk sertifikasi IP67 alias tahan air serta debu itu masih ada. Jadi untuk yang ini sebenarnya sementara belum ada lawannya di kelas mid-range dan merupakan nilai plus lain yang coba ditawarkan Samsung untuk user-usernya, khususnya bagi pengguna seri A. Jadi overall untuk perangkat yang baru rilis dan punya harga lebih mahal dibandingkan versi yang sebelumnya, saya setuju sih sama Samsung kalau ini A52s 5G adalah handphone yang masuk kategori sebagai additional lineup ya. Jadi bukan penerus tapi adalah opsi bagi mereka yang ingin bayar lebih tapi dapetin lebih juga. Dan di saat yang bersamaan mestinya sih tidak membuat mereka yang baru beli Galaxy A52 kecewa karena memang ya positioningnya berbeda. Ini kayak editor saya ini baru beliin A52 buat nyokapnya dan ternyata ada handphone baru. Tapi ya sebenarnya kalau dilihat dari positioningnya emang beda gitu. Jadi ya kalau baru beli A52 pun nggak masalah karena A52s harga yang lebih mahal memang menawarkan yang lebih. Jadi ya kalau untuk budgetnya masih cukup buat beli yang A52 aja ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya bisa upgrade ke ini sekalian ya tentunya lebih bagus lagi karena memang fitur-fiturnya lebih lengkap. Ya jadi itu dia sih sedikit unboxing sama impresi awal saya buat handphone baru Samsung ini. Kalau kamu ada pertanyaan atau ada poin spesifik yang ingin dibahas di video reviewnya, tulisin aja pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.